Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiaji Nugroho dengan NIM 22122651. Perkenalkan, nama saya M. Nugroho dengan NIM 2222. Saya Krisna Haridharma Putra dengan NIM 22122656. Jadi di sini kita akan mempresentasikan web commerce yang kami buat dengan ketentuan di ujian akhir semester kuliah. Nah, saya akan menjelaskan soal yang aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur pendaftaran user, di mana user membuat toko dan menjual produk. Kita coba register dulu. Kita coba Bayu, email ini, teleponnya. Jika ada tulisan oke seperti ini, itu sudah bisa kita login. Nah, ini sudah bisa masuk. Kita akan membuat tokonya. Kita coba menambahkan toko, nama toko ini, logo brandnya. Nah, ini sudah bisa. Kita akan kelola toko. Tadi bisa kelola toko. Contohnya kita coba dulu. Fotonya produk ke 150.000. Jumlah produk ada 20 misalnya. Kita deskripsi kita memberikan tambahkan produk seperti ini. Menjadi 2. Kemudian yang B, aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur permintaan ongkos kirim yang terintegrasi dengan raja. Nah, sudah terintegrasi raja akhir. Ini sudah terintegrasi dengan untuk key-nya, ini key-nya. Oke, ini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Bayu tadi. Setelah Bayu menjelaskan tentang user dan raja ongkir dan membuat toko dan ada produk baju tadi, kita akan masuk ke soal yang C ini. Aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur payment yang terintegrasi dengan payment gateway. Kita akan masuk ke e-shopper, terus kita akan coba beli baju tadi, terus kita pilih ini add to cart. Setelah itu kita akan muncul bagian kanan ini raja ongkirnya, kirim dari Sleman DIY.
dan kurir JNE, biaya kurir 7.000 dengan total 157.000. Terus kita proses to check out, akan melakukan pemilihan pembayaran. Saya akan menggunakan Quiris yang sudah, kita akan copy link, terus kita akan masuk ke Mitran simulator. Kita akan paste di sini, scan QR, kita akan play. Setelah kita play, kita masuk ke e-shoppernya lagi, kita cek status dan payment successful, artinya berhasil, kita oke. Setelah itu kita akan masuk ke soal yang di ini. Aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur di mana user bisa melihat histori pembelian yang telah dia lakukan. Agar kita bisa melihat histori yang kita beli dan kita bayar tadi, kita harus masuk ke database dulu, sama ke tabel order. Ini dia. Agar bisa muncul di web e-shopper tadi, kita harus ke tabel detail order dulu, kita insert ke ID ordernya yang paling bawah, yang paling terbaru. Ini kaos pria, kaos 1 harga 150, lalu kita go. Setelah berhasil seperti ini, kita masuk ke e-shopper lagi, kita ke transaksi, terus kita yang paling bawah ini yang opsi, kita pencet detail dan akan muncul histori pembelian kita dengan transaksi, dengan ada kode order, ada tanggal order, ada jumlah, ada gambar, ada jumlah beli, total harga, dan lain sebagainya. Untuk histori ini script codingannya ada di application, controllers, terus main PHP di line nomor 362. Ini yang bagian saya blog ini ada panggil untuk script story dari Mitran tadi juga. Terus ini ada detail order sampai bawah sini, sampai line yang saya blog ini. Itu adalah untuk bisa melihat histori dari detail pembelian kita tadi di web e-commerce dan di database-nya. Mungkin itu saja. Ya, jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saya tadi. Kita langsung saja ke soal yang nomor aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur pemberian rating bagi suatu produk yang sudah dibeli. Kita langsung ke tampilan webnya saja. Jadi di sini dari beranda kita bisa masuk ke transaksi, habis ke transaksi kita ke shopping cart, terus opsi pilih di detail. Dan di sini kita sudah bisa memberi ulasan dari bintang 1 sampai bintang 5. Terus ini juga kita bisa komen jika barangnya bagus dan kainnya sangat lembut. Kita langsung ke kirim. Nah, setelah itu data yang tadi kita masukkan akan langsung ke kirim di akan langsung bisa mengisi ini. Jadi beri ulasan bagus dan kayaknya sangat lembut. Untuk codingannya kita masuk ke Visual Code. Untuk codingannya itu ada di ini ya, function ulasan, $ID detail order, data update, post, dan terusnya sampai di ini. Ini set flash data, ada pesan sukses, ulasan telah terkirim. Jadi tadi ini tampilannya. Ini berarti kalau sudah begini tidak ada
tidak ada untuk memasukkan cluster lagi, berarti ini sudah terkirim, dan setiap pembeli hanya bisa memberi rating atau ulasan satu atau sekali. Terus selanjutnya ada aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur di mana user bisa melihat histori barang yang sudah terjual. Jadi aplikasi web e-commerce kita memiliki fitur di mana user bisa melihat story dari web e-commerce kita yang sudah terjual. User bisa melihatnya di transaksi. Jadi di ini shopping cart, di tab ini user bisa melihat barang-barang kita yang sudah terjual, seperti kaos ini. Jadi user bisa melihat barang-barang kita yang sudah terjual di ini. Dan untuk codingannya itu berada di ini. Codingannya berada di data jual dan detail produk. Jadi di sini get by ID, table order, terus ini dollar input, ID order, dan order. Gitu. Jadi di sini tadi bisa melihat barang yang sudah terjual. Dan untuk selanjutnya, aplikasi web e-commerce harus memiliki fitur di mana user bisa memasukkan nomor resi penjualan pada produknya yang telah terjual. Jadi aplikasi web e-commerce kita memiliki fitur di mana user bisa memasukkan resi penjualan di tampilan web e-commerce kita. Di sini user bisa memasukkannya di bagian toko, kelola penjualan. Terus kita masuk ke bagian yang baru saja di order tadi, masuk ke detail, dan di sini ada kolom masukkan nomor resi. Jadi kita di sini masukkan nomor resi JNE barang saja, terus kirim. Terus entar nomor resi ini langsung masuk ke database kita di tabel order. Di bagian ini langsung, jadi tadi user masukkan nomor resi, langsung masuk ke database kita. Ini nomor resi ini, di sini ada JNE 232442. Dan untuk scriptnya berada di sini. Ini di sini. Jadi tadi dolar inputan, input post, dolar if, input admin, update table order, inputan ID order. Jadi ini ntar kita masukkan lewat web e-commerce, kita langsung otomatis masuk ke database di tabel order. Mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya jelaskan tadi. Mungkin kedepannya web kita akan lebih bagus dan memiliki fitur-fitur yang banyak.
Sekian dan terima kasih.